isu. Nah, selama ini kan selama beberapa gubernur lah belum pernah Bunda jalan ke Pemprov. Nah, ini kan di kepemimpinan Pak Bobi Bunda jalan ke kantor gubernur. Apa sih Bun tujuan Bunda ke kantor gubernur gitu ya? Terima kasih. Kebetulan hari ini kita lagi berkumpul bersama dengan sebagian Majelis Taklim Halimah Sumatera Utara, pimpinan Bunda Indah, ini para wartawan hadir. Ya mungkin kalian bertanya, salah satu pertanyaan itu yang menjadikan banyak orang terheran, kenapa kok Bunda bisa datang ke kantor gubernur, ya apa tujuannya, apa yang dibicarakan. Salah satu adalah silaturahmi, hubungan silaturahmi antara ya mungkin sebagai tokoh atau sebagai pimpinan ketua majelis taklim dan lain-lain sebagainya yang sering disampaikan oleh masyarakat kepada saya. Dan yang kedua, saya hadir sebagai ibu dari anak-anak bangsa, ya salah satu anak bangsa yang luar biasa kita, masih muda, Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara. Saya datang ngobrol, menjadi ibu dan menjadi seorang ibu menasihati anaknya. Ya nasihat itu ya bisa berguna untuk seorang gubernur Sumatera Utara yang sudah terpilih, yaitu Bobi Nasution. Salah satu adalah bagaimana dia bisa menjadi contoh tauladan bagi rakyat atau masyarakat Sumatera Utara setelah dia terpilih menjadi gubernur Sumatera Utara. Itu yang pertama. Dari hasil silaturahmi Bunda yang merupakan tokoh nasional, tokoh perempuan nasional di Indonesia, bersilaturahmi dengan Pak Gubernur, ada nggak membahas soal program-program pembangunan Sumatera Utara ke depannya gitu? Ya, itu salah satu yang saya melihat dan saya lirik dari seorang Gubernur Sumatera Utara, Ananda Bobi. Saya melihat dia itu sosok pemimpin yang masih muda tapi sudah punya kecerdasan dan kebijaksanaan. Itu yang saya lihat pertama pada beliau. Nggak salah seorang Bunda Indah itu memilih beliau. Ya, saya katakan kepada beliau, ini yang pertama tujuan saya. Kenapa ya Ananda ini, boleh sedikit saya cerita, kenapa Ananda ini bisa menjadi seorang menantu presiden. Itu pasti Allah yang sudah mentakdirkan seorang Bobi Nasution menjadi menantu presiden. Sampai saya sampaikan, kami ini kepengen jadi menantu lurah aja nggak gampang, apalagi untuk menjadi menantu presiden. Kasih ini ada campur tangan Allah. Siapa Bobi sebenarnya? Nah, ini yang saya mempelajari dari seorang sosok anak muda yang mukanya adem, ya. Ini mohon maaf, saya udah sangat jatuh cinta kepada Bobi. Jatuh cinta adalah tidak salah aku memilih kamu, tidak salah kekorbankan jiwa ragaku untuk kamu. Kenapa? Ini sebenarnya sosoknya, ya. Hanya satu aja kita berbicara tentang pertanyaan masalah Sumatera Utara. Yang pertama adalah bagaimana di wilayah pedalaman itu harus kita lakukan. Dia sudah terpikir untuk ingin membahagiakan masyarakat yang ada di pedalaman. Ini yang saya melihat beliau. Jadi dia tidak memulai dulu pembangunan itu ada di kota. Makanya waktu di wali kota Medan, di situ beliau pasti banyak udah belajar. Ya, udah banyak dia pertinggalkan. Banyak pembangunan ataupun jalan-jalan yang sudah terbenahi oleh seorang Bobi Nasution. Dia masih muda loh, tapi dia udah mampu untuk menunjukkan bukti loyalitas dia, pengorbanan beliau sebagai wali kota Medan. Ya, yang saya lihat sudah banyak jalan-jalan perubahan. Ya kan tidak mungkin semaksimal itu, apalagi dia masih terlalu muda menjadi wali kota yang usia wali kota itu bertahan 5 tahun. 5 tahun untuk membangun satu wilayah itu nggak gampang. Tapi dia udah membuktikan. Dia membuktikan
Nah makanya dia itu maju untuk yang saya lihat setelah ke depan dia maju menjadi gubernur adalah supaya wali kota berikutnya yang bisa meneruskan program kerja dia yang belum selesai itu dia bisa sinergikan antara gubernur dan wali kota Medan. Nah ini ya makanya saya memilih Riko untuk menjadi wali kota, Gubernur Bobi Nasution. Kenapa yang masih muda? Karena saya berpikir kalau masih muda, masih punya kecerdasan, masih mau terjun langsung, masih punya cita-cita, kenapa tidak kita dukung? Itu yang pertama saya lihat dia akan membangun sangat luar biasa program untuk ke depan Sumatera Utara ini. Mungkin nanti bisa dia bersinergi kepada Ananda Riko sebagai wali kota Medan untuk membangun apa yang bisa kita lakukan. Termasuk semalam kita berbicara, bupati-bupati itu sangat mendukung. Loyalitas bupati, baik itu mungkin wali kota daerah, ya pasti mendukung program kerja dia. Nah ini yang berkolaborasi, karena kita itu ingin membangun apapun, baik itu satu rumah tangga maupun membangun satu wilayah, tanpa ada berkolaborasi, tanpa ada kebersamaan, ini akan timpang, nggak akan selesai. Jangan kita itu saling menfitnah atau saling suudzon atau egois, ya, atau sombong untuk menganggap kita itu lebih segala-galanya. Itu yang saya melihat kebanyakan kalau sudah terpilih, kebanyakan ego. Tapi Bobi tidak. Bobi tidak, saya jamin Bobi tidak. Ini anak-anak Bobi ini betul-betul ya. Sampai saya bilang kamu punya kelebihan luar biasa. Kenapa? Yang muda katakan kalau di dalam tubuh dia adalah kenapa ya kamu nggak punya cita-cita mungkin untuk nikah kepada anak presiden? Bangga dong bisa nikah anak presiden, jangan dikatain. Tapi Bobi bisa menjadi menantu presiden. Jangan dulu menceritakan atau menceritakan tentang kekurangan hidup seseorang, karena kesempurnaan cuma dari Allah. Kalau memang dia sudah terpilih, apa sih salahnya kita saling mendukung? Dulu Bunda berpikir Bobi ini masih kumpul di dalam pikirannya. Ternyata dia punya kecerdasan dan kebijakan yang luar biasa untuk membangun. Nah, yang saya lihat mental akad, yang kedua adalah untuk membangun sistem yang ada di Sumatera Utara khususnya. Jadi kalau sudah terbangun mental akad, sudah terbangun sistem, ya, ini akan kompak. Makanya dia harus hati-hati sih. Kalau memang ada ketimpangan di dalam sistem, ya dibuang aja, nggak usah dipakai. Dan saya yakin dia akan melakukan itu. Sekalipun dia harus diuji. Tapi saya sudah dengan kamu. Itu yang saya sampaikan kepada Bunda. Bunda tidak minta menjadi penasihat kamu. Bunda tidak minta menjadi apapun. Bunda ingin Sumatera Utara ini yang memang Bunda ikut campur di dalam pemilihan ini. Bahkan Bunda rela berkorban bagaimana masyarakat Sumatera Utara ini bisa terbantu. Ya mungkin Bobi bisa kerjasama sama Bunda untuk mengurangi beban masyarakat. Itu ya. Sebelum program-program infrastruktur, ekonomi, pangan, ya, yang sesuai apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden ke depan terhadap wilayah yang akan sudah terbentuk oleh masing-masing. Bagaimana pandangan Bunda terhadap sosok Gubernur Bobi Nasution menghadapi kritik-kritik dan juga hujatan-hujatan secara halus? Ya, nah ini semalam salah satu Bunda berbicara kepada Bunda, usia kamu berapa? Kejadian semua. Kalau Bunda bilang kritik sah-sah saja, itu kan bisa membangun beliau bisa berpikir lebih matang. Tapi jangan difitnah, jangan dihujat dulu. Ya, memang kita ini udah bagus sekali. Saya rasa untuk akhlak kita sendiri, untuk rumah tangga kita sendiri itu belum terbangun kok. Kenapa kita harus menghujat orang atau memfitnah orang untuk ya mohon maaf sekarang ini kan lagi lagi viral di mana-mana untuk menjatuhkan orang, memfitnah satu sama lain, menjelekkan satu sama lain. Nggak tahu kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri, kepada Allah, kita yang lebih buruk daripada yang kita tuduh lebih buruk.
Tapi cuma kadang-kadang ini manusia, ada pula yang udah miskin dia yang sombong. Nah ini yang perlu diberantas. Dia pula yang menjadikan sesuatu virus untuk menghancurkan satu orang satu sama lain. Nah ini yang perlu. Jadi kalau saya melihat Bobi ini bijaksana. Yang tadi saya bilang dia udah punya kelebih. Saya yakin Allah sudah memilih Bobi Nasution ini memang harus menjadi hebat untuk banyak orang, harus menjadi kuat untuk banyak orang, harus menjadi karismatik untuk banyak orang. Bahkan saya melihat di Gubernur ini dia akan membuktikan kepada masyarakat Sumatera Utara dia tidak akan tunduk kepada siapapun selain yang cita-cita yang akan melakukan harus Sumatera Utara. Ini salah satu adalah pembenahan. Kita nggak mengatakan sebelum gubernur itu tidak baik, ya, kita mengatakan tentang pembenahan. Karena kan pembenahan itu sampai kapanpun kita harus membenahi dari pembenahan kita sendiri. Apalagi satu membangun sesuatu kota kan tidak gampang. Mensejahterakan satu ekonomi, mensejahterakan rakyat juga tidak gampang. Itu harus kita membangun, berkolaborasi, berjamaah, ya. Terutama harus berkolaborasi sama pemerintah. Karena saya bisa melihat mental bobrok yang mana yang perlu kita rangkul orang-orang seperti ini. Kalau cuma menghadap Bobi, hanya cuma minta proyek, terus punya kepentingan pribadi, memperkaya ini kalau bisa Bobi ganti. Ganti semuanya sistem yang ada di dalam. Ya, termasuk kepala dinas yang kebiasaan itu yang rakus, ya, yang egois, yang punya kepentingan pribadi. Nanti Bobi sendiri yang akan mereka tangkap untuk mencuci tangan mereka. Nanti gubernur itu yang akan dia bikin sebagai alat untuk kejahatan mereka sendiri. Ini perlunya Ananda Bobi Nasution, Ananda harus hati-hati kepada apapun bentuk proyek yang Ananda harus keluarkan kepada masing-masing kepala dinas. Kalau perlu kepala dinas itu dibuat kontrak. Kalau tidak bisa melakukan sesuatu yang terbaik atas perintah Ananda Bobi, jangan teruskan, kontrak aja mereka, naikkan gaji mereka, tapi kontrak mereka. Jadi biar nampak jelas permainan utang mereka itu baik atau buruk dari sistem kontrak itu yang berlaku. Jadi biar Bobi bisa tahu siapa sesungguhnya orang-orang di samping ini. Nah, anak ini kan masih muda, yang sudah dia piara. Banyak loh orang jadi kaya karena Bobi itu. Ya kan anaknya menantu presiden, semua sini-sini. Kami orang Bobi, orang Bunda Indahnya banyak dijual. Kalau lagi Bobi Nasution, kami orang Bunda Indah. Apalagi Bobi Nasution sebagai menantu presiden, gubernur, waduh, apalagi kami orang Bobi dijual, dia memperkaya diri. Masyarakat lagi miskin, apa itu? Sumatera Utara ini sangat mengharapkan sosok gubernur yang betul-betul bisa salah satu mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan orang-orang kecil. Kami ini orang kecil, tapi kami bisa di mana-mana dan kami bisa untuk menyusun atau masuk ke dalam lingkaran-lingkaran mungkin membahayakan. Kami dari Majelis Anak bersiap untuk membackup Bobi Nasution. Yang terakhir Bu, apa harapan Bunda terhadap Pak Bobi Nasution selama beliau menjadi gubernur ini? Harapan Bunda kepada Ananda Bobi yang bisa ini tetap bijaksana. Ya, pelihara anak dirimu tetap seorang pemimpin yang bijaksana. Ya, pemimpin yang betul-betul penganut, rendah hati, ingat janji. Yang janji itu harus kami tepati kepada Sumatera dan Sumatera Utara. Dan Bunda yakin kamu mampu. Pilihlah orang-orang yang tepat untuk menjaga. Karena penjagaan yang pertama itu dari doa orang-orang tulus. Bunda tulus loh kepada kamu dari wali kota Medan, bahkan sampai Pak Jokowi sendiri jadi presiden, gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bunda tulus kepada kamu. Tidak ada kepentingan apapun selain ingin dalam sisa hidup kita tidak lain untuk mengabdi dan menyelamatkan tanah kelahirannya di Sumatera Utara. Apalagi saya sudah
lama meninggalkan kota Medan, tapi bicara cinta, saya nggak akan pernah bisa lepas dan jauh dari kota Medan. Karena itu tanah kelahiran saya. Sampai ini semua harus seperti Bunda Rina. Nggak perlu tuh jadi seorang Bobi, yang mampu jadi seorang Bobi, tapi jadi Bunda Rina aja. Kemudian harus menjadi rendah hati, ya. Tapi ilmu rendah hati, ilmu cinta, ilmu sayang dan setia kamu adalah membimbingmu, yang membesarkanmu, yang menyayangi terus. Itu yang anak dan Nabi Nasution yang selalu gubernur Sumatera Utara. Jadi kami dari Majelis Ta'lim Halimah, Rumah Komunikasi di Pasar, Perempuan Indonesia Maju, mungkin banyak baik itu lagi. Mudah sebagai baik teman-teman dan semua yang ada organisasi yang ada di Sumatera Utara yang Bunda masuk di dalam hidup kata sebagai pembina, mengharapkan dan mendoakan anak-anak ini tetap sehat dan mengharapkan Sumatera Utara bisa ya, baik dari infrastrukturnya, ekonominya, dari pangannya, pertanian. Kemarin pertaniannya itu cepat sekali anak-anak Bobi memberikan support kepada kami. Kami bisa membuat sesuatu yang sudah Pak Prabowo ya, meningkatkan swasembada. Nah itu kami sudah mendahulukan anak-anak Bobi melalui pertanian. Salah satu adalah padi. Kita akan melakukan. Saya sampaikan kepada pengusaha-pengusaha Sumatera Utara untuk menjual beras. Tolong sisihkan beras-beras kalian itu, bekerja sama dengan kami ataupun dengan gubernur, dengan kita, baik itu dari masyarakat dan desa untuk bersedekahlah hasil dari keuntungan itu. Disedekahkan menjadi memberikan sedekah kepada masyarakat muslim, membutuhkan terutama para fakir, miskin, janda, ya, orang-orang yang membutuhkan. Sisihkan aja, nggak perlu terlalu banyak kali untung, nggak usah merebut keuntungan itu untuk memperkaya diri. Sisihkan supaya kita bisa kaya di dunia. Itu harapan kita. Masa sudah tanah kita diberikan Allah bentuk hebat, subur, makmur, kita monopoli. Jangan buat seperti buta itu. Nggak punya uang di bank, nggak punya apa-apa. Mau dikatain orang apa silakan. Yang penting dia tidak akan pernah terbukti untuk berjuang fisabilillah hanya untuk menyatukan umat, hanya untuk menjadi pendiri kebaikan dan menjaga NKRI zaman ada di dalam jiwa raga kami, membela tanah air, termasuk untuk menjaga Bobi Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara. Itu yang Bunda sudah bersumpah menjaga Sumatera Utara. Biarpun saya tidak berada di Sumatera Utara, tapi yang namanya cinta saya setia tetap ada di dalam jiwa raga saya. Sangat positif. Beliau cepat sekali gebrakannya. Dengan Bunda cuma hanya berbicara, beliau sudah langsung bergerak. Nah ini yang saya bangga kepada beliau. Ya, saya tadi Bunda bilang makin cinta kami, ya kan? Ibu-ibu, ini biasa, ini sebenarnya selama ini kita saya banyak yang nggak terlalu dekat. Tapi begitu saya terangkan siapa sosok Bobi Nasution, ini pasti saya yakin Sumatera Utara. Ya kalau yang kontrak mungkin karena diuji sirik aja. Tapi kalau yang namanya pro cinta kepada Bobi, saya yakin kalau bersama Bunda Rina, kalau sudah cinta kepada Bunda, pasti akan cinta kepada Gubernur Sumatera Utara. Harapan bersama Pak Bobi Nasution dengan Bunda Rina. Iya, itu yang kami akan bergerak terus, akan bergerak membangun program, membangun kesejahteraan, membangun mental akhlak bersama Bobi Nasution dan kawan-kawan beserta Bunda Rina bersama dengan ibu-ibu majelis. Ingat, perempuan itu luar biasa kuatnya. Kalau sudah di belakang gubernur ataupun presiden itu ada perempuan, pasti kuat. Karena doa kami itu lebih dahsyat daripada isi bumi-bumi. Kepada Sumatera